Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi program GPD Film Latimas Menyapa datang dalam kehidupan kita. Pagi hari ini firman Allah saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Firman Allah seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita ketahui bahwa masa sukar ini berbicara tentang kesulitan yang akan terjadi dan sementara terjadi. Jadi sementara berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Allah. Jadi sementara digenapi. Firman Allah katakan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita melihat di hari-hari yang lalu, bukan hanya sekedar melihat di YouTube atau di TV yang ada, bahwa berita-berita yang terjadi di hari-hari yang lalu bahwa di Sri Lanka ada terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, sehingga pemerintah yang ada di Sri Lanka tidak bisa mengatasi. Akhirnya apa? Terjadi sesuatu masalah yang besar. Presiden di Sri Lanka mereka kabur dari istana dan istana dipenuhi oleh manusia. Mereka masuk di istana itu. Nah, ini merupakan satu gambaran bahwa kenyataan bahwa apa yang difirmankan, dinubuatkan, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, para rasul yang ada, bahkan nubuatan yang disampaikan oleh Yohanes di Pulau Patmos juga di dalam Wahyu pasal yang ke-6 yang ke-6. Di sana dikatakan, dan ketahuilah, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk. Dan itu berkata bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, ini merupakan satu nubuatan yang harus terjadi dan harus digenapi bahwa krisis ekonomi, krisis keluarga rumah tangga, krisis politik dalam suatu negara itu harus terjadi. Kesukaran, kesulitan yang melanda kehidupan manusia di hari-hari ini sementara digenapi. Tetapi Mazmur, saudara, kalau kita buka di dalam Alkitab, terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 9 sampai 11. Di sana dikatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang berlindung, artinya orang yang memiliki sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan, dan takutlah akan Tuhan hai orang-orang yang kudus. Sebab apa? Sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik, walaupun kita menghadapi satu kesulitan. Dikatakan selanjutnya ayatnya, singa-singa merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang suka berdoa kepada Tuhan, membangun satu keintiman dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak kekurangan satupun yang baik. Firman Allah datang dalam kehidupan kita. Kita harus mengintrospeksi diri. Kita periksa hati kita, periksa pikiran kita, perbuatan kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Sehingga kita mengalami yang namanya kesulitan berlarut-larut. Kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan, kesulitan boleh datang, kesukaran boleh datang. Tetapi jangan rusakkan Roh Kudus yang dalam diri kita.
Jangan rusakkan anggur berbicara tentang apa? Kemanisan dalam rumah tangga, sukacita dalam rumah tangga. Jangan sampai kita rusakkan. Mari belajarlah kepada kebenaran firman Allah. Pasti kita akan mengalami yang namanya ketenangan hati, ketenangan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah yang saya dapat sampaikan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kembali kami datang menaikkan pujian syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, di sepanjang hari ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan, mata pencarian setiap umat-umat Tuhan yang ada, Tuhan berkati. Tuhan lancarkan setiap perjalanan, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan proteksi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini biarlah berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati rumah tangga, orang tua, kakak adik, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Inilah menjadi doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.